Kalau modal Anda cuma 20 juta sampai 50 juta, jangan asal buka toko furnitur. Percaya sama saya, banyak orang yang gagal bukan karena tidak ada pembeli, tapi karena salah memilih barang pertama yang dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering melihat ada yang baru buka toko, semangatnya luar biasa. Modal habis untuk membeli barang-barang yang menurut mereka keren, seperti sofa mahal, meja makan yang ukuran besar, lemari hias, sampai barang-barang yang sebenarnya belum tentu dicari setiap hari. 3 bulan kemudian, memang tokonya masih penuh, barangnya masih rapi, tapi uangnya tidak berputar. Akhirnya kan bingung kalau misalnya tidak ada modal yang untuk menambah stok yang justru memang yang sedang dicari-cari pelanggan. Kalau saya memulai dari nol lagi, saya tidak akan mengejar toko yang terlihat penuh, saya akan mengejar perputaran modal dulu. Kenapa? Karena dalam setiap bisnis furnitur itu yang paling penting bukan banyaknya barang, tetapi seberapa cepat barang itu terjual lalu uangnya kembali lagi menjadi modal. Misalnya nih, ada pelanggan datang, mereka belum tentu mencari sofa mewah. Banyak yang datang hanya ingin membeli lemari plastik, rak serbaguna, meja lipat, atau memang lemari besi. Barang-barang seperti ini memang tidak terlalu memberikan keuntungan terbesar per unitnya, tetapi biasanya lebih sering dicari sehingga modal ini lebih bisa cepat berputar. Nah itu, kalau modal cepat kembali, kita bisa membeli stok lagi. Lama-kelamaan, stok bertambah, pilihan semakin lengkap, dan pelanggan pun mulai percaya kalau toko kita itu memang lengkap. Nah, saya juga pernah melihat pemilik toko yang tokonya tidak terlalu besar, tetapi hampir setiap hari ada barang yang keluar. Sementara ada toko yang jauh lebih besar, barangnya itu lengkap, tapi pengembaliannya itu tidak sebanyak yang dibayangkan. Nah, disitulah yang saya belajar bahwa ukuran toko itu bukan penentu utamanya. Yang lebih penting adalah memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar di daerah kita. Kalau saya boleh menyusun prioritas stok yang untuk stok pemula, yang paling awal adalah kamu sediakan dulu mulai dari barang-barang yang banyak dicari atau yang harganya masih masuk akal. Misalnya seperti lemari plastik. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu sementara lemari besi yang ukuran 2 pintu, yang 3 pintu, karena memang banyak yang dicari untuk menyimpan dokumen atau pakaian. Setelah itu kasur atau spring bed yang permintaannya memang masih relatif stabil. Kemudian ada juga meja makan dan kursi plastik, rak serbaguna, dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya yang perputarannya cukup baik. Nah, setelah usaha itu mulai berjalan dengan modal yang mulai bertambah, nah baru nih kita menambah produk lain seperti sofa, meja makan, set kamar, atau produk-produk yang nilainya lebih tinggi. Satu hal lagi yang sering dilupakan pemula adalah jangan membeli stok hanya karena kita suka modelnya. Belilah karena pelanggan membutuhkannya. Nah, ini yang penting. Selera kita itu belum tentu sama dengan kebutuhan pasar. Jangan takut kalau toko kita itu terlihat besar. Banyak usaha besar yang dulunya juga dimulai dari toko kecil dengan stok yang terbatas. Yang membuat mereka itu berkembang adalah konsisten, melayani pelanggan dengan baik, dan terus berputar modalnya. Kalau saat ini tokomu sedang menabung untuk membuka toko, misalnya kamu sedang menabung membuka toko furnitur, semoga 1% ini bisa diingat. Jangan fokus membuat toko terlihat mewah dan di hari pertama. Nah ini, fokuslah membangun usaha yang sehat, di mana barang terus terjual, modal terus kembali, dan pelanggan terus bertambah. Itu adalah intinya. Karena bisnis yang bertahan lama bukan selalu karena modalnya yang paling besar, tetapi yang paling pandai adalah yang paling bisa mengelola perputaran modal dan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggannya. Kalau konten ini sepertinya bermanfaat, ikuti akun Facebook ini, saya akan terus berbagi pengalaman, strategi, dan pembelajaran tentang dunia bisnis furnitur agar teman-teman bisa memulai usaha dengan langkah yang lebih tepat. Oke, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Dadah, bye-bye!